Sebelumnya saya bercerita, di sini saya menjadi Budi, anaknya Pak Kusno. Karena Pak Kusno sudah mati di dalam cerita ini. Kita mulai ke inti ceritanya. Eyang Bayu Aji. Begitulah ceritanya, Le. Brak. Pintu rumah Eyang Bayu Aji terdengar keras. Terlihat seorang bapak-bapak dengan darah di mulutnya. Kemudian jatuh dan tak sadarkan diri selamanya. Ayah, teriakku. Teriakku dibalas dengan tawa seorang wanita tua. Hahaha. Tak lama terlihat di depan rumah Eyang Bayu Aji. Wanita tua sedang menggandeng Jono di tangan kirinya dan di tangan kanannya memegang parang. Aku dan Eyang tidak menyoroti wanita tersebut, melainkan yang di belakang wanita tua dan Jono. Ribuan siluman berkepala ular memenuhi depan rumah Eyang Bayu Aji dengan kaki yang bercabang banyak sekali. Eyang kemudian menatap tajam Anjani dan berkata, Eyang Bayu Aji, kau iblis Anjani? Anjani menghampiriku dan Eyang. Langkahnya yang berat berhasil berada di depanku dan Eyang. Anjani menatap tajam Eyang secara dekat dan berkata, Anjani, aku lebih dari iblis. Aku dan Eyang terdiam mendengar pernyataan itu. Kemudian Anjani menarik Jono yang berada di depan rumah dan mendorong Jono hingga terjatuh ke hadapanku dan Eyang. Anjani, lihat ini, lihat Bayu Aji. Ia mulai melayangkan parang itu ke kepala Jono. Belum selesai, kemudian ia iris jari jemari Jono dan ia belah-belah tubuh Jono layaknya daging ayam, hingga membuat darah Jono bercucuran memenuhi ruang ini. Aku dan Eyang menyoroti Jono yang sudah tak berbentuk itu. Dan kemudian ia jilat bekas darah yang berada di parang tersebut. Tak lama, tubuh Jono kembali lagi seperti semula. Tak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Aku dan Eyang Bayu Aji hanya terdiam, dengan tubuhku bergemetar hebat. Kemudian ia menatap ayahku yang tergeletak di lantai. Anjani, andai Kusno tak main-main denganku, pasti ia tak mati seperti ini. Hahaha. Dan ia menatapku dan membelai rambutku. Anjani, anak Kusno, anaknya adik kandungku. Aku baru kali ini melihatmu. Siapa namamu? Dengan bibir yang bergemetar hebat, aku menjawab. Aku, Budi. Anjani, nama yang bagus. Aku pun melihat kau seperti ayahmu nantinya. Kemudian ia menghampiri Jono. Dan Jono memberikan boneka ilalang yang berada di kantungnya pada Anjani. Lalu ia menghampiri Eyang Bayu Aji. Ia sudah berada di depan Eyang Bayu Aji. Anjani, aku ada sebuah penawaran untukmu. Sambil memegang boneka ilalang di tangan kirinya. Ia menatap Eyang Bayu Aji seolah menunggu jawaban. Lama tak ada jawaban dari Eyang Bayu Aji. Anjani segera menghunus parang tersebut ke boneka ilalang yang berada di tangan kirinya sampai putus tangannya sendiri. Ah, bukan Anjani yang berteriak, tapi Eyang Bayu Aji. Tak lama tangannya menyatu kembali. Anjani, gimana Bayu Aji? Eyang Bayu Aji, apa maumu Anjani? Anjani, mudah saja. Kau hanya perlu membantuku mencari keluarga Batipu. Eyang Bayu Aji mengangguk, seolah menyetujuinya. Anjani menatap tajam Eyang Bayu Aji, seolah mengancam. Anjani, aku tunggu. Jangan sampai kau mengecewakanku. Ingat itu. Kemudian Anjani dan Jono pergi meninggalkan aku dan Eyang Bayu Aji. Eyang Bayu Aji, ikut aku, Le. Besok setelah menguburkan ayahmu. Aku, kemana Yang? Eyang Bayu Aji, ke rumah Arjuna. Aku terdiam sejenak, seolah berpikir. Aku pernah bertemu sekali dengan orang yang dimaksud Eyang Bayu Aji. Aku, baik Eyang. Keesokan harinya, malam hari, aku dan Eyang Bayu Aji menuju rumah yang dimaksud oleh Eyang Bayu Aji. Perjalanan yang jauh, menyusuri hutan yang teramat dalam, tanpa dibantu penerangan, hanya cahaya rembulan yang menerangi.
Sesosok kuntilanak, pocong sudah biasa aku temui. Bahkan sudah terbiasa bermain dengan makhluk halus sejak kecil. Sampailah di sebuah rumah kayu yang berada di ujung hutan ini. Hanya lampu lilin yang bergantung pada dinding kayu di rumah tersebut. Tok tok tok. Tak lama, keluar seorang lelaki tua, menggunakan penutup kepala hitam, menggunakan tongkat kayu. Kulihat ia keluar bersama siluman macan putih yang sangat besar sekali. Bukan seperti macan putih pada umumnya. Suaranya sangat berat, namun sangat ramah. Eyang Arjuna. Ada Bayu Aji dan anaknya Kusno. Mari masuk. Aku dan Eyang Bayu Aji segera memasuki rumah tersebut. Rumah yang kecil ini ternyata dipenuhi banyak sekali pusaka. Pusaka yang tertempel di tembok kayu. Entah berapa siluman yang memenuhi ruangan ini. Eyang Arjuna. Mari duduk Bayu Aji. Aku dan Eyang Bayu Aji pun duduk di sebuah bangku yang terbuat dari kayu. Setelah itu, Eyang Arjuna pergi ke dapur. Tak lama, ia membawa 2 cangkir berisi air minum. Eyang Arjuna kemudian duduk di depanku dan Eyang Bayu Aji. Hanya meja dan cangkir tersebut yang menghalangi kami. Eyang Arjuna. Jadi, apa maksud kedatanganmu? Sambil menatap Eyang Bayu Aji. Eyang Bayu Aji. Anjani, semakin kelewatan. Eyang Arjuna. Maksudmu, kau membutuhkan bantuanku? Eyang Bayu Aji. Lumayan menambah koleksimu itu. Sambil mengarahkan pandangan ke salah satu pusaka yang tertempel di dinding rumah tersebut. Aku pun menyoroti salah satu yang dimaksud Eyang. Pusaka tersebut berbentuk manusia kecil. Kedua tangan yang menyilang berada di dada, serta kuku-kuku yang panjang dan rambut putihnya yang panjang. Eyang Arjuna. Betoro karangku sudah banyak. Untuk apa menambah lagi? Eyang Bayu Aji. Sudahlah, habisi saja keluarga Batipu dan Anjani. Kau tahu, Kusno mati karenanya. Eyang Arjuna seperti sangat geram mendengar kematian ayahku. Eyang Arjuna. Biadab. Sudah kuperingatkan Kusno, biar aku yang menghabisi keluarga mereka. Eyang Bayu Aji. Terlambat. Dia sudah mati, dan sekarang keluarga Batipu dan Anjani mempunyai ilmu Pancasona. Terlebih anaknya Anjani seperti mempunyai ilmu itu juga. Eyang Arjuna terdiam sejenak. Eyang Arjuna. Aku akan mencoba. Kau bantu aku. Eyang Bayu Aji mengangguk mengerti. Kemudian Eyang Arjuna pergi seperti menyiapkan sesuatu. Tak lama, ia membawa nampan beserta 10 cangkir berisi darah. Ia taruh cangkir tersebut di meja. Eyang Arjuna segera meminum 10 cangkir tersebut seperti sedang kehausan. Tak lama ia keluar. Aku dan Eyang Arjuna segera mengikutinya dari belakang. Aku kaget bukan main. Beribu-ribu siluman macan putih mengitari rumah ini. Tak hanya itu, siluman yang hanya mempunyai 1 kaki, 1 tangan, dan kepalanya seperti kepala kerbau yang hancur memenuhi sekitar rumah ini. Aku hanya menggeleng-geleng kepala, seolah tak percaya. Eyang Bayu Aji. Macan putih ini akan kau berikan pada siapa? Eyang Arjuna. Anjani. Eyang Bayu Aji. Dan kerbau ini? Eyang Arjuna. Keluarga Batipu. Sudah, ayo bantu aku. Eyang Bayu Aji dan Eyang Arjuna segera duduk bersila di hadapan siluman-siluman itu dan memejamkan mata. Hanya mulut mereka yang merapalkan mantra. Jeder. Terdengar suara dentuman keras dari atap rumah Eyang Arjuna, membuat Eyang Bayu Aji dan Eyang Arjuna muntah darah. Eyang Arjuna. Hanya 1 orang keluarga Batipu yang mati. Anjani tidak. Sambil mengelap bekas darah di bibirnya. Eyang Bayu Aji. Sudah kubilang, Anja. Belum sempat menuntaskan perkataannya. Jeder. Terdengar suara keras dari atap rumah Eyang Arjuna. Dan lagi-lagi mereka muntah darah. Eyang Arjuna. Aku butuh persiapan. Esok kita lanjutkan. Sambil berlari memasuki rumahnya. Tak lama ia keluar lagi dan menancapkan keris di depan rumahnya.
dan menutupnya pada sebuah kain hitam. Eyang Arjuna, "Sudah, ayo masuk Bayuaji." Eyang Bayuaji segera masuk ke dalam rumah Eyang Arjuna, termasuk aku. Kami pun duduk di bangku yang terbuat dari kayu. Eyang Arjuna menatap serius Eyang Bayuaji. "Eyang Arjuna, kau pulangkan anak Kusno ini ke ibunya. Aku benar-benar butuh persiapan." Eyang Bayuaji, "Tapi di sana pasti ada Anjani. Aku takut anak ini jadi sasarannya." Eyang Arjuna, Tidak. Aku punya sesuatu untuknya." Eyang Arjuna pergi ke kamarnya, seperti mengambil sesuatu. Tak lama ia datang kembali, dengan membawa sebuah keris kecil yang dilapisi kulit macan dan harum sekali. Eyang Arjuna, "Budi, pegang ini." Ia memberikan kepadaku, lalu menatap kembali Eyang Bayuaji. "Eyang Arjuna, kau antarkan anak ini sekarang." Eyang Bayuaji, "Baiklah." Aku dan Eyang Bayuaji segera meninggalkan rumah Eyang Arjuna. Tak lama, ada sesosok yang mengikuti saat meninggalkan rumah Eyang Arjuna. Sesosok itu bertubuh besar. Sesosok itu bertubuh sangat besar sekali, menjulang ke langit. Kepalanya seperti kepala macan. Tangannya berbulu dan berduri besi. Jari jemarinya banyak sekali. Kakinya hanya tulang, tapi tulang tersebut tebal sekali. Aku, "Eyang, itu siapa?" Sambil menengok ke belakang. "Eyang Bayuaji, itu disebut khodam yang berada di keris itu, Le." "Sudah, nggak apa-apa. Ayo kita ke rumahmu, Le." Aku dan Eyang melanjutkan perjalanan menuju rumah. Hari semakin gelap. Tanpa dibantu penerangan, kami berjalan melewati rimbunnya pohon. Bukan lagi suara binatang yang menemani perjalananku, tapi suara tawa kuntilanak yang khas menemani perjalananku dan Eyang. Tak jarang aku melihat tuyul berlari-lari, layaknya sedang bermain bersama temannya. Jadi teringat saat aku main di desa bersama anak desa lainnya. Lamanya perjalanan, akhirnya aku sampai di rumahku. Sesampainya di rumah, ternyata ada ibuku yang menungguku, dan aku segera menghampirinya dan memeluk erat sambil berkata, "Ayah, pergi selamanya, Bu." Tak terasa, kami terlarut dalam kesedihan. Eyang Bayuaji yang sudah mengantarku pulang hendak pamit untuk pulang. Namun saat hendak pulang, keluarlah wanita tua. Ya, Anjani. Anjani menatap Eyang Bayuaji serius. "Anjani, Bayuaji, ku beri satu kesempatan lagi, dan jangan mencoba membunuhku lagi." Kulihat raut Eyang Bayuaji sangat panik. Eyang Bayuaji hanya mengangguk mengerti, dan pergi meninggalkan rumahku. Aku yang sudah lelah segera masuk kamar untuk beristirahat. Sesampainya di kamar, aku kaget, karena ada Jono yang tengah tertidur pulas. Entah mengapa, semenjak kematian ayahku, aku menjadi sangat benci dengannya. Tak lama, ibuku menghampiriku, yang sedang berada di pintu kamarku, sambil menatap Jono. "Ibuku, sudah, nggak apa-apa nak, anggap aja adikmu." Aku, tak sudi aku menganggap dia adik. Ibuku, "Ya sudah, kau tidur di kamar sebelah saja." Aku segera menuruti permintaan ibuku. Daripada harus tidur bersama iblis, batinku. Aku segera merebahkan badan, dan tak terasa aku terlelap dalam tidur. Keesokan harinya, "Budi, ayo main." Aku harus terbangun, karena aku mendengar suara seperti sedang memanggilku. Aku pun membuka mata, dan mengarahkan pandanganku ke arah suara itu berasal. Sontak membuatku kaget, karena Jono berada tepat di sampingku sambil tersenyum. Aku, "Pergi sana anak iblis." Jono, "Aku mau main sama kamu." Aku, "Pergi Jono." Karena aku tersulut emosi, tak terasa aku memukul kepalanya bertubi-tubi hingga aku kelelahan. Aneh, dia tak merasa kesakitan sama sekali, malah tersenyum. "Ayo main Budi." Aku tak menghiraukannya, dan segera berlari meninggalkannya. Ia mengejarku dengan kaki yang menyeret. Aku berhenti,
menengok ke arahnya dan menertawainya. Hahaha. Dan lanjut berlari lagi ke arah luar rumah. Aku menuju lapangan yang berada di desa. Ternyata sudah ada teman-teman sedang bermain bola. Dan salah satu temanku melihatku. Ada Budi. Seluruh temanku yang sedang bermain bola tampak menyorotku. Mereka pun segera menghampiriku dan mengajakku bermain. Saat hendak ikut main, datanglah Jono dengan langkah yang menyeret bersama boneka ilalangnya. Aku, "Ngapain kamu di sini?" Jono, "Aku boleh ikut main?" Aku menatapnya dan menolak mentah-mentah permintaannya. Aku, "Tidak, kau tidak boleh ikut main." Jono hanya diam dan duduk di samping lapangan. Aku dan teman-temanku pun akhirnya main bola di lapangan tersebut. Saat asik main, temanku berteriak semua dan mengeluh sakit di kakinya. Aku langsung mengarahkan pandanganku ke arah Jono. Kulihat Jono sedang asik menusuki boneka ilalangnya bersama teriakan temanku. Aku segera berlari ke arahnya dan menendangnya hingga ia terpental. Ia bangun dan pergi meninggalkanku bersama teman-temanku dengan langkahnya yang menyeret. Teman-temanku yang tadi mengeluh sakit sudah mereda. Aku segera menghampiri temanku yang bernama Iwan. Aku, "Gimana, Wan? Udah mendingan belum?" Iwan, "Udah, Bud. Tadi sakit banget, kayak ditusuk kakiku." Aku, "Emang dasarnya anak iblis." Iwan, "Kita harus jauhi dia, Bud. Bahaya." "Sudah, aku mau pulang dulu." Aku, "Iya, Wan. Aku juga pulang deh." Aku segera menuju rumah untuk memberikan peringatan Jono. Sesampainya di rumah, kulihat ia sedang tidur di pangkuan Anjani, ibunya, yang berada di depan rumah. Dan Anjani menatapku tajam, membuatku mengurunkan niat untuk memperingati Jono. Akhirnya segera saja aku memasuki rumah tanpa menghiraukannya dan menuju ke kamar. Sore hari menjelang maghrib, aku bersiap-siap untuk berangkat ke masjid dan mengaji. Sebelum menuju masjid, aku ke rumah Coki untuk mengajaknya ke masjid. Aku, "Coki." Tak lama ia keluar. Coki, "Budi, sudah pulang?" Aku, "Sudah, ayo ke masjid." Coki, "Yuk." Aku dan Coki segera menuju masjid. Di tengah perjalanan, aku bertemu Bowo yang sedang berjalan menuju masjid. Aku, "Bowo." Bowo menengok ke arahku dan terdiam, seperti menungguku dan Coki. Aku, "Tumben duluan, kok gak nyamperin aku?" Bowo, "Males ada Jono. Aku hampir mati karenanya." Aku, "Sudah, kita jauhi saja dia." Bowo pun mengangguk, dan kami melanjutkan perjalanan menuju masjid. Setelah sholat berjamaah, aku menuju rumah mengaji untuk melanjutkan pengajian. Tiba-tiba ada warga yang berteriak, "Tolong! Tolong!" Aku segera berhamburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Kulihat salah satu warga membopong anaknya ke masjid. Anak tersebut berteriak kesakitan. Aku segera menuju masjid. Kulihat warga tersebut menaruh anaknya di luar masjid sambil berteriak, "Pak Ustadz, tolong Pak." Tak lama, Pak Ustadz keluar dari masjid dan melihat warga bersama anaknya. Pak Ustadz yang tak mengerti hal itu hanya membacakan doa-doa. Teriakan dari anak itu berhasil mereda, tapi ia tak bisa berjalan. Aku segera menghampiri warga tersebut dan bertanya, "Aku, awalnya kayak gimana Pak? Kok anak Bapak bisa sampai begini?" Warga, "Tadi anak saya sedang bermain bola di lapangan sore tadi, dan katanya tak sengaja menendang bola keluar lapangan dan mengenai anak yang jalannya menyeret." Aku segera berlari menuju rumah untuk menemui Jono, karena aku yakin ini ulahnya. Sesampainya di rumah, aku segera menuju kamar Jono. "Jono! Jono!" teriakku. Sampailah aku di depan kamarnya. Tak pakai lama, aku segera membuka pintu kamarnya, dan aku terdiam.
karena Anjani sedang memberikan 3 cangkir minum berisi darah. Anjani menatapku. Mau? Aku menggeleng-geleng kepala dan masih terdiam melihat Jono meminum darah di cangkir tersebut. Jono yang sudah meminum darah tersebut hingga tak tersisa menatapku dan menuju ke arahku dengan langkahnya yang menyeret. Jono, kamu mau ajak aku main? Aku masih terdiam, seolah tak percaya. Ini manusia atau bukan? Kemudian Jono menarikku. Jono, kita main kemana? Aku, sudah, ayo ikut aku. Jono pun mengangguk. Aku bawa Jono ke masjid dan menemui anak warga itu. Batinku, aku dan Jono pun menuju masjid. Di perjalanan, aku bertanya padanya. Aku, Jono, kamu yang menyantet anak warga ya? Dengan polosnya, ia menjawab. Jono, iya, hehehe. Aku sangat geram padanya dan menyeret segera menuju masjid. Sesampainya di masjid, aku segera bertanya pada warga tersebut. Aku, Pak, coba tanya, anaknya ini bukan yang dimaksud? Sambil memegang kerah baju Jono. Warga tersebut segera menanya anaknya. Warga, nak, itu bukan orangnya. Anak warga tersebut mengangguk. Aku langsung menatap tajam Jono. Aku, cepat kau sembuhkan anak ini. Jono terdiam dan mengambil sesuatu di kantongnya. Ia mengambil pisau kecil dan boneka ilalang miliknya. Jono segera menatap anak warga tersebut sambil memegang boneka ilalang di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Aku hanya diam memperhatikannya karena aku pikir ia akan menyembuhkannya. Bukan menyembuhkannya. Ia malah menusuk boneka ilalangnya bersama teriakan anak tersebut. Ah! Aku memukul kepala Jono hingga ia terjatuh. Aku, goblok kamu John, sudah ku bilang sembuhkan. Ternyata bukan hanya aku yang geram padanya. Warga tersebut pun ikut geram pada Jono. Warga segera mengambil pisau yang ada di Jono dan segera menghunuskan ke tubuh Jono berkali-kali. Ah! Bukan Jono yang berteriak, tapi anak warga tersebut. Ah! Hingga teriakan terakhirnya menandakan anak warga tersebut sudah mati. Warga dan aku menyoroti tubuh Jono yang penuh bolongan dan disertai darah yang mengucur deras dari tubuhnya. Tak lama, tubuhnya kembali seperti semula. Tak ada luka sedikit pun, dan Jono malah tersenyum. Jono, sudah ya mainnya, anakmu sudah mati, hehehe. Jono kemudian pergi dengan langkahnya yang menyeret. Sedangkan warga masih terdiam lemas, seolah tak percaya apa yang dilihatnya barusan. Aku menatap warga tersebut. Aku, Pak, saya akan manggil eyang saya agar ini tak terjadi lagi, karena ayah saya pun mati karenanya. Kulihat raut warga tersebut semakin cemas setelah mendengar perkataanku. Warga, tolong ya Nak Budi, hanya keluargamu yang bisa membantu warga ini. Aku, iya Pak, saya akan bilang sama eyang saya Pak. Aku segera meninggalkan masjid dan menuju rumah eyang Bayuwaji. Aku harus melewati rumahku sebelum menuju ke rumah eyang Bayuwaji. Saat melewati rumahku, jeder, terdengar suara dentuman keras dari atap rumahku. Ah! Bersama teriakan seseorang. Aku mengenal suara teriakan itu. Segera saja aku berlari menuju kamar ibuku. Sesampainya di kamar ibuku, laki-lakiku terdiam lemas, melihat ibuku tergeletak di lantai dengan mata yang melotot. Tak terasa air mataku menetes sambil berteriak, "Ibu!" "Batimu biadab!" Terdengar suara wanita tua seperti sedang marah. Aku segera menuju suara itu berasal, yang ternyata berada di ruang tamu. Kulihat Anjani sedang duduk bersila. Di tengah-tengahnya sejumlah ayam cemani yang sudah mati, beserta cangkir-cangkir berisi darah ayam tersebut. Ia segera meminum darah-darah itu, seperti seorang yang tengah haus sekali. Kemudian ia segera memejamkan mata, dan saat bersiap merapalkan mantra, tiba-tiba terdengar teriakan kakek tua.
Anjani, hanya tersisa Batipu. Aku mengenal suara itu. Ya, itu Eyang Bayuaji. Anjani segera menuju ke arah suara itu berasal. Aku mengikutinya dari belakang. Suara itu berasal dari luar rumah. Anjani menenteng parang yang tadi dibuat untuk memotong leher ayam. Anjani sudah berada di luar rumah. Dan sekarang ia sedang berhadapan-hadapan dengan Eyang Bayuaji. Anjani, goblok, sudah kubilang, cari keluarga Batipu, bukan membunuhnya. Eyang Bayuaji, dengan cara itulah Batipu akan kesini Anjani. Anjani, goblok, karena ulahmu, adikku jadi mati olehnya. Eyang Bayuaji mengarahkan pandangannya padaku, yang sedari tadinya diam di depan pintu rumah. Saat Eyang hendak menghampiriku, Anjani melayangkan parangnya, mengenai kaki Eyang Bayuaji hingga putus, membuat Eyang Bayuaji terjatuh dan berteriak kesakitan. Ah! Anjani, sudah ku beri satu kesempatan, tapi kau seperti manusia tak punya otak. Eyang hanya merintih kesakitan. Tak lama terlihat Jono dengan langkahnya yang menyeret menuju rumah. Anjani, Jono, kemari cepat. Jono segera menuju ibunya yang berada di depan rumah. Jono sekarang sudah berada di depan ibunya, Anjani. Anjani, kau ingin main? Jono mengangguk dan segera mengeluarkan boneka ilalang miliknya dan pisau kecilnya di kantongnya. Jono menatap Eyang Bayuaji dan segera menghunuskan pisau kecil ke boneka ilalang miliknya berkali-kali. Ah! Teriakan terakhir Eyang Bayuaji menandakan ia sudah tiada. Anjani dan Jono tertawa merasa senang sekali, sedangkan aku terdiam ketakutan. Anjani yang sudah merasa puas segera masuk ke rumahnya. Tak lama terdengar teriakan kakek tua. Kulihat ia membawa parang dan beribu-ribu siluman ular. Anjani! Mengharuskan Anjani menoleh ke arah suara itu. Anjani, Batipu, sudah lama kita tak berjumpa. Batipu, kau ternyata lebih biadab dariku. Anjani mendekat menuju Batipu. Sekarang ia sedang berhadapan-hadapan. Anjani, kau bilang aku biadab? Kau yang memperdaya Kusno dan Bayuaji untuk membunuh semua keluarga yang berada di belakangku agar mendapatkan ilmu Belum sempat menuntaskan perkataannya, Batipu segera melayangkan parangnya ke kepala Anjani, berhasil membuat kepala Anjani terputus. Tak lama, kepalanya menyatu kembali. Anjani, bodoh, selama 10 tahun aku mendapatkan ilmu Pancasonaku lagi. Sambil melayangkan parangnya ke kepala Batipu. Tak lama kepalanya menyatu kembali. Tiba-tiba terdengar suara kakek tua yang begitu berat. Anjani, Batipu! Membuat Anjani dan Batipu menyoroti kakek tua itu, termasuk aku. Ia berjalan menuju Anjani menggunakan tongkat kayu di tangannya, dan pasukan siluman macan bersamanya memenuhi seisi depan rumahku. Aku mengenal kakek tua itu. Ya, itu Eyang Arjuna. Eyang Arjuna sekarang sudah berada di antara Anjani dan Batipu. Arjuna, ada 3 pemilik ilmu Pancasona ternyata di sini, termasuk anakmu Anjani. Sambil melirik Jono yang berada di depan pintu rumah. Anjani dan Batipu terdiam. Eyang Arjuna, Anjani, sudah beberapa nyawa yang kau habisi, termasuk keluargaku. Kau membunuh keluargaku agar mendapatkan ilmu Pancasona dari roh leluhurmu, kan? Eyang Arjuna menatap Batipu. Eyang Arjuna, kau juga begitu kan Batipu? Kau membunuh keluarga di belakang Anjani agar mendapatkan ilmu Pancasona dari roh leluhurmu. Anjani tidak mati dibakar. Ia hanya melemah di hari si pemilik ilmu itu melemah, dan kau membawanya ke roh leluhurmu agar mendapatkan ilmu Pancasona, kan? Setelah ia melemah karena kesaktiannya, ia kau buang begitu saja. Dan selama 10 tahun, Anjani berhasil mendapatkannya kembali ilmunya itu. Kusno saja yang goblok. Dia tak tahu kalau sedang diperdaya olehmu, Batipu. Anjani dan Batipu segera melayangkan parangnya ke kepala Eyang Arjuna. Eyang Arjuna tertawa.
karena kepalanya tak terputus. Eyang Arjuna segera menyentuh kedua kening Anjani dan Batipuh, dan membuat Anjani dan Batipuh terdiam menjadi patung. Ia masih bernafas dan masih menggerak-gerakkan bola matanya. Eyang Arjuna segera mengambil parang dari tangan Anjani dan segera menuju Jono, lalu menariknya ke hadapan Anjani dan Batipuh. Eyang Arjuna, lihat ini, lihat Anjani. Eyang Arjuna segera melayangkan parangnya ke kepala Jono dan berhasil membuat kepala Jono terputus. Tapi kali ini kepalanya tak menyatu kembali, bersama darah yang mengucur deras di bawah kaki Anjani. Anjani dan Batipuh masih terdiam layaknya patung. Eyang Arjuna, Budi, kemari. Aku segera menuju Eyang Arjuna. Eyang Arjuna, ayo Budi, ikut aku menguburkannya hidup-hidup di depan rumahku. Lumayan untuk koleksiku. Dan sekarang kau tinggal bersamaku. Aku mengangguk. Kemudian Eyang Arjuna mengikat mereka dengan tali dan menyeretnya menuju rumah Eyang Arjuna. Eyang Arjuna, ayo Budi. Aku terdiam sejenak, seolah tak percaya. Mereka dilumpuhkan semudah itu. Aku, mereka kok jadi patung seperti itu, Eyang? Eyang Arjuna, mereka terkena ilmu panatasan dariku. Sudah, ayo Budi. Aku dan Eyang Arjuna menuju rumahnya, sambil menyeret mereka dengan keadaan terikat tali. Bola mata Anjani dan Batipuh masih bergerak, namun badannya tetap seperti patung.